Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Purnama dengan nomor NIM 2019 143 740. Saya dari kelas 5U dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD bersama dosen pengampu Endang Surtioni MPD. Di sini saya akan menjabarkan dari materi pertemuan pertama, yaitu pengantar bimbingan dan konseling. Di sini sudah ada yang pertama, definisi bimbingan dan konseling SD. Definisi bimbingan ini adalah dalam artian mendefinisikan istilah bimbingan. Para ahli di bidang bimbingan konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesatuan, yang arti bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Di sini ada menurut dari Abu Ahmadi dalam kurung 1991, yaitu bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam kurung peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan Erman Amtih dalam kurung 2004, yaitu yang berbunyi, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, definisi konseling. Definisi konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam makna konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya. Menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami dirinya sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling dalam kurung face to face oleh seorang ahli dalam kurung disebut konselor. Kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah dalam kurung disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya ada materi selanjutnya, fungsi, sasaran, dan lingkup hidup dan lingkup bimbingan dan konseling. Fungsi pun terdiri dari A, B, C, dan D. Yaitu A. Fungsi pemahaman. Fokus utama pelayanan bimbingan dan konseling yaitu klien dengan berbagai permasalahannya dan dengan tujuan konseling, pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien.
B. Fungsi pencegahan. Dalam fungsi pencegahan ini lainnya yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, yaitu kegiatan yang berfungsi pencegahan dapat berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data dan sebagainya. C. Fungsi pengentasan. Disinilah fungsi pengentasan atau dalam kurung perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami klien. D. Fungsi pengembangan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang positif dijaga agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian, klien dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka perkembangan dirinya secara menetap dan berkelanjutan. Jadi semua fungsi bimbingan dan konseling ini harus dijalankan sesuai fungsi masing-masing di bidang, karena dari fungsi ini akan berkaitan dengan manfaat atau kegunaan dan keuntungan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Karena tujuan bimbingan dan konseling di sini adalah membantu memandirikan peserta didik, mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Selanjutnya ada sasaran. Secara umum, sasaran dari bimbingan adalah mengembangkan apa yang terdapat pada diri tiap-tiap individu secara optimal, agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, sasaran pembinaan pribadi siswa melalui layanan bimbingan mencakup tahapan-tahapan pengembangan kemampuan, yaitu 1. Pengungkapan, pengenalan dan penerimaan diri. 2. Pengenalan lingkungan. 3. Pengambilan keputusan. 4. Pengarahan diri. Dan 5. Perwujudan diri. Sasaran dalam konseling merupakan suatu langkah yang digunakan konselor dan klien untuk menunjukkan arah tindakan dalam konseling. Selanjutnya, lingkup bimbingan dan konseling. Lingkup bimbingan konseling atau pelayanan bimbingan konseling diselenggarakan di berbagai ruang lingkup, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di sekolah, pelayanan bimbingan konseling merupakan bidang yang utama di samping 2 bidang pelayanan lain, yaitu seperti bidang pelayanan kurikulum atau pengajaran serta bidang administrasi dan pengelolaan. Sedangkan di luar sekolah, pelayanan bimbingan konseling diadakan di lingkungan keluarga dan lembaga-lembaga atau bidang-bidang lain dalam masyarakat. Ini lingkup. Yang ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling. Maksudnya di sini pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna uraian tentang pemahaman, pelanggaran, dan penyikapan dalam kurung yang meliputi unsur-unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan. Konselor di sini terhadap kasus pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas prosesnya dan lain-lain. Di sini ada 3 asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu asas-asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Asas-asas kerahasiaan
adalah asas yang merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling dan harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu ada pada konselor maupun pada klien. Artinya klien secara sukarela tanpa cara terpaksa mau menyampaikan masalah yang ditanganinya dengan mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang dialaminya serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk-beluk yang berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah keterbukaan bukan hanya sekedar bersedia menerima saran-saran dari luar, tapi lebih dari itu. Misalnya diharapkan masing pihak yang bersangkutan bersedia buka diri untuk kepentingan masalahnya. Individu yang membutuhkan bimbingan diharapkan dapat berbicara sejujur mungkin dan berterus terang tentang dirinya sendiri, sehingga dengan keterbukaan ini penelahan serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan klien dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya, yang keempat, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Mencakup modal personal. Modal dasar yang akan menjamin suksesnya penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah berupa karakter personal yang ada dan dimiliki oleh tenaga penyelenggara bimbingan dan konseling. Yaitu modal personal tersebut adalah ada A. berwawasan luas, B. menyayangi anak, C. sabar dan bijaksana, D. lembut dan baik hati, E. tekun dan teliti, F. menjadi contoh. Sini saya akan jabarkan dari modal personal tersebut. Yang pertama, modal personal. Modal personal adalah modal dasar yang akan menjamin suksesnya penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adalah berupa karakter personal. Langsung saja ke modal personal. A. berwawasan luas, yaitu memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, terutama tentang perkembangan peserta didik pada usia sekolahnya. Perkembangan ilmu, pengetahuan, atau teknologi dan kesenian, dan proses pembelajarannya, serta pengaruh lingkungan dan modernisasi terhadap peserta didik. B. menyayangi anak. Menyayangi anak dan memiliki kasih sayang terhadap peserta didik. Rasa kasih sayang ini ditampilkan oleh guru pembimbing dan guru kelas benar-benar dari hati sanubarinya, dalam kurung tidak berpura-pura atau dibuat-buat, sehingga peserta didik secara langsung merasakan kasih sayang itu. C. sabar dan bijaksana. Sabar dan bijaksana seperti tidak mudah marah dan atau mengambil tindakan dengan emosional yang merugikan peserta didik serta tidak sesuai dengan kepentingan perkembangan mereka. Segala tindakan yang diambil guru pembimbing atau guru kelas didasarkan pada pertimbangan yang matang. D. lembut dan baik hati. Lembut dan baik hati seperti tutur kata dan tindakan. Guru pembimbing atau guru kelas selalu mengenakan hati, hangat dan suka menolong. E. tekun dan teliti. Seperti guru pembimbing atau guru kelas setia menemani tingkah laku dan perkembangan peserta didik sehari-hari dari waktu ke waktu dengan memperhatikan berbagai aspek yang menyertai tingkah laku dan perkembangan tersebut. Yang terakhir, F. menjadi contoh. Menjadi contoh seperti tingkah laku
atau pemikiran, pendapat, dan ucapan-ucapan guru, pembimbing, atau guru kelas. Tidak tercela dan mampu menarik peserta didik untuk mengikutinya dengan senang hati dan sukarela. Selanjutnya, yang terakhir, peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab untuk membantu siswa menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, apa yang merintangi dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti apa yang mereka harapkan. Menurut Sardirman, dalam kurung 2001, menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling adalah sebagian berikut. A. Informator. Informator adalah guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. B. Organisator. Guru BK mendesain kegiatan-kegiatan untuk siswa agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan cara mendekatkan diri dengan guru BK atau teman sebaya, sosial sekolah, dan lingkungan fisik maupun mata pelajaran. C. Motivator. Motivator maksudnya guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta motivasi untuk menumbuhkan aktivitas dan kreativitas siswa. Peranan guru BK dalam memberikan motivasi untuk mendinamiskan potensi yang dimiliki siswa dan siswa dapat berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita. D. Direktor. Maksudnya guru BK mengarahkan siswa terkait manajemen diri, kebiasaan, tugas-tugas, dan perilaku yang diharapkan, dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Pemberian arahan oleh guru BK dilakukan pada saat konseling individu, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. E. Inisiator. Maksudnya guru mempunyai ide-ide kreatif, ide yang diaplikasikan oleh guru BK dalam proses belajar mengajar. F. Transmitter. Maksudnya guru bertindak sebagai penyabar dengan memberikan perhatian kepada siswa dalam proses bimbingan sehingga siswa dapat merasakan kedekatan dengan guru BK. F. Fasilitator. Maksudnya guru memberikan kemudahan kepada siswa untuk berkonsultasi, memberikan fasilitas suasana yang menyenangkan pada saat kegiatan bimbingan berlangsung secara efektif. H. Mediator. Guru sebagai penengah di antara siswa yang berselisih dengan guru BK, menjadi penyedia media dalam kegiatan bimbingan. Yang terakhir, I. Evaluator. Maksudnya guru mempunyai otoritas untuk memberikan penilaian kepada siswa terhadap perkembangan kepribadian perilaku siswa, baik ketika proses pembelajaran dan keseharian siswa untuk berada di lingkungan sekolah, menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Sekian penjabaran dari saya tentang pertemuan pertama pengantar bimbingan konseling. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.